yang dikatakan ini pernikahan ini langsung Allah persaksikan. Dan dikatakan pernikahan ini nikah ini dikatakan nikah ini sampai mustajabul doa. Tempat di mana doa ijabah setelah doa di depan Ka'bah. Dan wa hadza auliya Allah Subhanahu wa taala itu menikah. Ya. Maka kata Rasulullah, an-nikahu sunnati man taraka sunnati falaysa minni. Akan kehilangan cahaya seorang itu, ya, yang enggak ngerti bahwa wa hadza rijal, seorang laki-laki itu ibu jarinya telunjuk ya, jari tengah terus jari-jari mereka itu lain dengan mar'ah perempuan. Di sana Allah memberikan satu pancaran sinar. Waktu fulan bin fulan. Wah, ini rijal, seorang laki-laki ini yang mendapatkan sir. Wah, terutama doa daripada orang tuanya. Pada luar biasa. Itu cahaya yang akan menjadi penerang terus sampai di akhirat nanti yang Allah kehendaki. Mudah-mudahan anak keturunan kita ini menjadi soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi likulli syai'in lahu fillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita sehat, berkumpul di malam di tempat di waktu yang penuh berkah. Salawat serta salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dikatakan segala pendengaran kita ini, kemana tujuan hidup kita ini, golab atau hati atau jasad atau ruh, saat nanti kita di akhirat, kita akhir hayat menghadap husnul khatimah, kita hidup mendapatkan berkah, kita berharap untuk di akhirat mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Yang pertama, al-fakir hormati Ustaz Syahid, khadim daripada Majlis Al-Huda, mudah-mudahan Allah sehat afiahkan badan, Allah panjangkan umur, Allah mudahkan segala urusan, Allah berkahkan majlis, Allah beri segala macam kebutuhan keluarga dan rumah tangganya, Allah beri segala kemudahan, dan antum semua mudah-mudahan Allah selalu jaga daripada kesusahan, Allah setafiahkan badan, Allah berikan ilmu yang manfaat, Allah qabul hajat. Bismillahirrahmanirrahim. An-nur ini cahaya yang berasal darinya Allah Subhanahu wa taala. Musannif Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari memberitahu kepada kita bahwasanya apa yang dilihat manusia di dunia ini kalau bukan karena nur cahaya yang Allah berikan itu, enggak ada sebenarnya apa yang dilihat. Ya, jadi mengenali Allah Subhanahu wa taala sehingga yakin, terus dia ini syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ngerti Al-Qur'an kitab
Orang ini berarti yang di dalam hati ada suatu cahaya, ya, cahaya enggak terlihat zahir. Allah yang membuat seseorang itu memiliki futuh, terbukanya hati. Baca Quran itu Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ada mukaddimah, ada pembukaannya, ada khatimnya, ada akhir, ada penutup. Ada orang hidup, dia orang akan ketemu mati. Allahumma Muhammad. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pandangan selama seorang fulan itu hidup sampai dia ketemu mati. Jadi apa kira-kira selama di dunia ini hidupku ya Allah? Apa sesuatu yang harus aku ini peroleh hanya beribadah kepadamu ya Allah? Nah, seorang dia ini melihat segala sesuatu karena Allah. Berarti pandangan yang sudah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Seorang itu dia berarti mempunyai asar, satu kebaikan dalam hatinya. Yang mana Rasulullah SAW sabda Nabi akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, dikatakan sebaik-baik perbuatan seorang mukmin itu akmalul mu'minin, kesempurnaan satu pekerjaan seorang atau kesempurnaan seorang mukmin itu ahsanuhum khuluqa. Dari apa? Dari dia mempunyai hati yang baik, akhlak yang karim, yang mulia. Jadi terus cahaya ini di mana cahaya ini? Aina Rabb, di mana Allah? Wow. Kita di mana? Di sana Allah yang menjadi. Wa idza sa'alaka ibadi ka'inni fa inni qarib. Allah berfirman dalam ayat Al-Qur'an, wahai Rasulullah, wa idza sa'alaka ibadi ka'inni, apabila hambaku menanyakan tentang keberadaanku, fa inni qarib, maka katakan aku ini dekat. Orang manusia ini sempurna, ya, tapi kurang kalau nggak membawa agama Islam. Orang mempunyai segala macam keutamaan dan kekurangan. Ya. Orang terkadang orang ini dilihat, ya, ada orang yang nggak kelihatan. Ada wali Allah masyhur, ada wali Allah mastur, macam-macam orang. Tapi dia akan terlihat lebih ngorang, ya, lebih terlihat seperti manusia. Ya, dikatakan Rasulullah hatinya seperti apa sih? Ada cahaya dalam diri orang ini, din agama. Ada sesuatu yang memikat Allah sehingga Allah meridai orang ini. Ya, mereka sudah barang tentu aulia-aulianya Allah, wali-walinya Allah. Ya, walinya Allah ini ala inna auliya Allah la khaufun alaihim. Wali Allah ini takut kepada Allah, enggak seperti kita berani kepada Allah. Walahum yahzanun, dan mereka itu sedih, enggak seperti kita yang berani kepada Allah. Enggak seperti orang-orang yang punya kekurangan ajaran kepada Khalik Tuhannya. Orang yang mempunyai sifat bakhil, menyempitkan hati dalam membuka dirinya untuk menerima futuh pemberian Allah Subhanahu wa taala, hidayah, hikmah yang ia dapatkan daripada Al-Qur'an, enggak diperhatikan. Sesuatu yang ia lihat hanya pandangan kosong, enggak ada satupun terang petunjuk Allah, yaitu hidayah. Berarti orang menjadi seorang yang sempurna ini karena cahaya, iya, karena Allah menitipkan di hati mereka Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cahaya Nabi sallallahu. Jadi dunia ini luas. Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari mengatakan, jadi kalau yang kita lihat di dunia ini kenapa sempit? Itulah karena sesuatu yang banyak mengotori hati,
menghitamkan cahaya hati, menggelapkan bahkan mematikan cahaya hati. Sudah mereka hidup dalam bahrul muhabbah, lautan cinta kepada Nabi SAW, Rasulullah Muhammad. Selalu mereka membayangkan Nabi, selalu mereka merendahkan hati, tawadhu, salat terus. Cahaya yang terlihat di diri mereka ini, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala membuat mereka itu munawwar, bercahaya. Seorang yang hidup dengan penuh kecintaan, bihub, banyak mereka memahamkan segala sesuatu untuk mendapatkan hasil suatu kemauan, bihub, dengan cinta. Karena mereka mencintai Sayyidina Muhammad SAW, sehingga mereka fi jawful lail, tengah malam itu mereka bangun mengikuti Rasulullah Nabi Muhammad. Sehingga terus ketika matahari bersinar, ia menyatakan, ini cahaya yang Allah berikan kepada tubuhku, kepada mataku. Sehingga dunia nanti suatu saat akan menjadi itu gelap, ya, karena kiamat. Matahari sudah Allah hilangkan, gunung-gunung itu yang terlihat, yang bisa kita melihat, kita masih jelas melihat, ya, atau Allah hancurkan. Ya, lautan itu semua sudah hilang, bumi dan seisinya yaumul Jum'ah, hari Jumat itu. Kita bersaksi, mengimani itu hari kemudian. Syahidah, aku bersaksi. Syahidna, aku bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengakhirkan dunia, dan terus mempunyai keyakinan kita akan berakhir hidup, akan mati. Kalau orang memikirkan hidup ini, dia akan melihat segala sesuatu dalam hidupnya. Tapi di saat ia memikirkan kematian, dia akan melihat alam barzakh. Apa yang difikirkan bekal-bekal selama hidupnya, dan bekal itu anwar, bercahaya. Berbekal itu keberkahan yang bahkan luar biasa. Dengan apa? Dengan banyak bersolawat. Ya, banyak bersolawat ini akan menghidupkan hati. Kenapa? Karena orang itu sangat ingin untuk mendekat kepada Nabi Muhammad SAW. Orang akan dilihat Allah Subhanahu wa taala karena ada sesuatu yang membuat Allah melihat orang itu. Allah akan melihat seorang hamba ini. Allah sudah katakan, khalaqal insana fi ahsani taqwim. Dalam satu keadaan yang luar biasa Allah ciptakan manusia. Akan menjadi manusia itu sesuatu yang enggak biasa-biasa. Bahkan Sayyidina Muhammad SAW, Rasulullah seperti itu. Basyarun lakal basyar, Rasulullah. Matahari terus hilang, Jumat itu terus kiamat, yaumul ba'ats itu sudah lewat, terus barzah. Begitu. Apa hikmah yang dilihat seseorang itu sampai nanti pandangan yang zahir yang ia pandang lihat selama dunia, cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa taala ini, mereka aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala yang hidup di hati mereka cahaya tersebut. Kenapa? Karena akan suatu saat kita melihat yang setelahnya itu nanti. Yaumul ba'ats. Begitu dibangkitkan, tetap mereka itu, orang-orang itu yang selama hidup mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, merasakan kebahagiaan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Meminta kepada Allah supaya pandangan mata ini melihat suatu terang yang hak yang benar. Meminta kepada Allah wa fil akhirati hasanah. Meminta kepada Allah sehingga terus setelah selesai hidup mati di akhirat mendapatkan tetap petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena proses perjalanan hidup ini enggak selesai kapan, ya, saat akan di akhirat nanti yang namanya akhir ya pasti terakhir, ya, akan mendapatkan hasil. Nah, mudah-mudahan kita Allah jadikan golongan orang yang yang lidahnya sering selawat ke Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Jadi orang manusia ini nggak bisa seperti binatang.
manusia. Dia sepasang manusia itu lelaki dan perempuan, terus Allah nikahkan. Allah kawin-kawinkan sampai nggak bisa seperti binatang kawin asal-asalan. Tapi kalau manusia sampai Allah nikahkan. Wahada ini disebut yang dikatakan ini pernikahan ini langsung Allah persaksikan. Dan dikatakan pernikahan ini nikah ini dikatakan nikah ini sampai mustajabul doa. Tempat di mana doa ijabah setelah doa di depan Ka'bah. Dan wahada aulia Allah Subhanahu wa taala itu menikah. Ya. Maka kata Rasulullah, an-nikahu sunnati man taraka sunnati falaysa minni. Akan kehilangan cahaya seorang itu, ya, yang enggak ngerti bahwa wahada rijal, seorang laki-laki itu ibu jarinya, ya, telunjuknya, ya, jari tengah terus jari-jari mereka itu lain dengan mar'ah perempuan. Di sana Allah memberikan satu pancaran sinar. Wah, itu fulan bin fulan. Wah, ini rijal, seorang laki-laki ini yang mendapatkan sir. Wah, terutama doa daripada orang tuanya. Wah, ini luar biasa. Itu cahaya yang akan menjadi penerang terus sampai di akhirat nanti yang Allah kehendaki. Mudah-mudahan anak keturunan kita ini menjadi soleh. Ini orang yang terlihat terang di mata malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan doa daripada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Pada bersalawat ke Nabi Muhammad SAW, seorang itu alim, orang ini orang yang terlihat sesuatu pancaran dari diri orang ini yang menembus di mana Allah berada, itu akan terlihat nampak seorang itu ijabah doanya. Luar biasa. Aulia Allah Subhanahu wa taala, orang-orang seperti itu wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak buta. Oh, berarti orang biasa buta lah, bukan buta lagi, udah buta tata. Kenapa? Karena orang ini akan mendapatkan sesuatu atas dasar keridhaan Allah. Jadi yang dilihat segala macam mayanfa, bukan karena ilman wa hilman, bukan karena ilmu atau kita beradab, mempunyai akhlak, bukan, tapi karena keridhaan Allah. Jadi kalau udah orang melihat sesuatu dengan mata, dia akan membawa sesuatu yang dilihat matanya itu sampai kiamat. Nah, kalau alhamdulillah sesuatu yang manfaat, sesuatu yang buruk sampai kiamat menjadi hisab. Terus melihat mata karena sesuatu Allah berikan mereka itu. Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari mengatakan Allah berikan cahaya untuk melihat. Ya, wali-walinya Allah. Yang selalu setiap malam Allah buat mereka mengingat Sayyidina Muhammad SAW. Ketika siang hari, ketika di pagi hari, setiap waktu. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi selalu memikirkan Rasulullah SAW. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani waliullah, selalu mereka memikirkan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Allah memberi mereka rasa takut yang istimewa, yang wujud, yang jadi. Allah berikan mereka wali-walinya Allah Subhanahu wa taala ini al-anwar, satu cahaya yang memang cahaya itu zahir terlihat. Andai kata bila mana kita ngalami zaman Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi hidup, kita kepengen menemui beliau, kepengen meminta doa supaya menjadi orang yang bisa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena khas, sesuatu yang Allah berikan pengkhususan, ya, min khawasil. Mereka itu orang-orang yang Allah berikan pengkhususan daripada orang-orang yang tidak Allah berikan kekhususan.
Dan bahkan beliau Imam Al-Hasanul Kamil Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh Habsi Al-Ghasam ini, beliau ini khawasul khawas. Luar biasa Habib Ali. Ruhan melihat zahir Rasulullah SAW dalam keadaan terjaga. Karena apa? Karena mereka memandang dengan pandangan yang Allah ridhoi. Ya, kalau bahasa Quran dipelajari, ditadaburi, ya, ditadabur dengan tadabur. Ini Al-Quran ada hikmah yang akan didapat seseorang. Jadi bukan dengan memaknai terus dengan nahwu apa segala, bukan, ditadaburi setiap harfan bil harf, setiap huruf. Kenapa? Karena di sana Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad sanging beliau kutub muda mengatakan setiap huruf itu ada sirnya di Al-Quran. Itu banyak orang-orang yang Allah berikan kepada mereka ini al-ilmu, pengetahuan, tapi yang hakiki. Wahilman terus orang ini. Pasti orang ini akan mempunyai pandangan yang membuat pandangan kita setuju dengan pandangan orang itu. Ya, orang soleh. Butiran-butiran mutiara yang keluar dari lidah mereka. Ya, bukan racun-racun yang membunuh hati-hati manusia, tapi butiran-butiran mutiara yang sehingga membuat hati orang-orang itu tergila-gila kepada bahasa indah wali-walinya Allah tersebut. Luar biasa karomah. Karena khas mereka orang yang Allah angkat derajat, sehingga apapun yang ada di dalam hati mereka selalu mereka kerjakan lillahi ta'ala, karena Allah. Jadi kalau udah orang hidup, dia gak berserah kepada Allah, sesungguhnya orang itu mati. Ya. Kalau orang itu merasa yakin aku hidup, dia sesungguhnya sudah nyembah dirinya sendiri. Karena hakikat seorang itu hidup, Allah yang hidupkan. Jadi nggak boleh orang ngerasa hidup ini dia ngatur dirinya, nggak boleh. Hidup ini Allah yang hidupkan, sampai mati Allah yang matikan. Fatasurillah wa dzikran katsir, suruh kita ini bersyukur kepada Allah, salat 5 waktu dikerjakan, dan banyak menyebut-nyebut nama Allah. Padahal udah nyebut nama Allah kan, salat juga diperintahkan. Kan 5 waktu kan nggak bisa ditinggal. Lah begitu juga zikir kan selalu kita dengan sifat kita manusia pasti nyebut nama Allah, tapi kenapa disuruh? Di sana itu ada sesuatu yang nggak lemah untuk diri kita, tapi dia lebih dalam mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahadatin, terus agama ini kenapa? Karena agama ini yang akan membawa diri kita kepada jalan keridhoannya. Wahadal akidah, terus aturan-aturan ikatan hubungan kita kepada kebaikan yang Allah berikan itu akan mendekatkan kita kepadanya Allah. Wahadal hub, dan kecintaan itu yang akan menjadikan kita diperhatikannya. Akan diperhatikan Allah. Ya, jadi cahaya itu apa? Cahaya itu Allah memperhatikan dengan pandangan dia, Allah bukan. Tapi Allah memberikan kita rahim. Allah sayangi orang itu, wali-wali itu. Kenapa? Karena mereka selalu berserah kepada Allah. Sehingga memandang mereka apa yang Allah berikan, tujuan pandangan itu baik-baik. Ya, tapi kita bukan mau untuk berharap menjadi baik, tapi terkadang kita berharap menjadi orang yang enggak benar. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Al-Habib Ali Habsi ini, beliau sangat kagum kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Habib Ali. Maka terus Habib Ali menjadi wali. Ya enggak susah. Jadi kalau kita kagum kepada seorang yang alim, akan menjadi alim dari kekaguman itu. Maka ketika di akhirat nanti mereka kenapa kok sampai dikhabarkan kita harus menjadi orang yang berilmu, kita harus berharap menjadi aulianya Allah misal.
walaupun ngayal misal. Nah, kenapa? Karena ketika di akhirat nanti akan mendapatkan zahiran wa batinan ilah. Kepada Allah mereka akan melihat zahirnya Allah. Bayangkan. Ketika di surga itu mereka Allah perdengarkan. Allah bacakan ayat kursi. Allah menyuarakan dan Allah bacakan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun. Orang-orang soleh itu ahlul jannah, Allahumma ja'alna amin. Dia mendengar orang-orang itu langsung mereka terhayal, tercengang. Selama 70 sana, 70 tahun tercengang orang-orang itu. Itu saking dahsyatnya. Tapi apa? Mereka hasil. Maka kita mengharapkan sesuatu yang bukan sesuatu yang enggak ada sesuatunya. Sesuatu yang kita cari enggak ada apa-apa, jangan dipikirin. Jangan mikirin apa-apa karena apa-apa ini enggak ada apa-apanya. Sesuatu yang dilihat, yang kita lihat. Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari, At-Tajuddin, seorang yang selama hidup Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari hidup. Yang lain mati. Orang yang kita lihat, orang itu menyenangkan hati, ketika hati kita senang, hati kita ini mati. Maka kita melihat orang itu berkah, menjadilah hati kita hidup. Begitu juga beliau Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari. Bukan kebencian yang ia temui dalam setiap pandangan matanya atau pikiran hatinya, bukan, tapi penuh dengan kecintaan, dengan dasar suatu pengetahuan yang luar biasa. Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari yang dikatakan begitu taat kepada gurunya, tanda seorang itu enggak bagha. Al-Imam Asqalani dalam Bulughul Maram mengatakan, jadi orang durhaka ini bahaya, sebahayanya bahaya. Kenapa? Terutama akan menjadi lebih berbahaya di saat mereka orang-orang yang mendalami lautan ilmu Allah. Jadi kalau orang mengerti sesuatu, ini bahaya kalau kurang ajar kepada orang tua, durhaka kepada orang tua. Sahukal ladzi alamu bi'aibika. Guru kita ini yang ngerti aibnya kita. Maka Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari radhiyallahu an, orang yang menjadi besar At-Tajuddin, yang menjadi sesuatu yang enggak bisa Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari ini mengungguli, yang ketiga di zaman beliau ini hampir enggak ada firqah. Itu batasan ketentuan Allah. Bala Rasul al-Islam la asal firqah. Rasul mengatakan Islam bukan golongan, tapi ketika jadi akan ada golongan. Tapi beliau hidup Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari menembus batas itu, maka dikatakan Tajuddin. Karena apa? Karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala, karena cahaya. Dunia itu kecil. Tapi kenapa manusia membesarkan dunia? Karena ia hobby dunia, bukan hubbul akhirat. Kecintaannya, kecenderungan kepada dunia. Pandangannya terus buta. Yang ia lihat bukan sesuatu, dan apa yang dia lihat hanya apa-apa yang dia lihat matanya. Kalau bahasa, ngomong dengan dirinya sendiri, na'udzubillah. Kenapa? Karena hobi dunia, karena cinta kepada dunia. Tapi Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari enggak seperti itu. Ruh hidup dan mati terutama matinya sudah enggak memikirkan urusan apa. Beliau selalu melihat segala sesuatu bersama Rasul, dengan bagaimana cara memandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ahlu sunnah luar biasa. Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari. Di zaman beliau radhiyallahu an hidup itu enggak ada golongan Khawarij itu. Khawarij ini orang yang memusuhi Ahlul Bait Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahabi, Salafi Wahabi zaman sekarang gitu.
aliran Ibnu Taimiyah, falsafah sesat yang karena si Ahmad bin Athaillah ketika itu di zaman beliau hidup dia rapihkan itu urusan-urusan kesesatan Ibnu Taimiyah itu murid daripada Syekh sesat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang terkenal alirannya Wahabi. Na'udzubillah min dzalik. Lah hikmah daripada sesuatu diketahui daripada hati. Jadi kalau mata nggak bakal punya hikmah, nggak akan ngerti sesuatu yang dilihat mata ini nggak akan pernah dia ketahui. Dan di sana Allah Subhanahu wa taala, wallahu la yanzuru ila aswarikum. Mata ini nggak dilihat Allah, wundernya kayak segala macam, ketajaman segala macam. Wah, dahsyat matanya apa enggak? Walakin yanzuru ila qulubikum. Tapi yang dilihat Allah Subhanahu wa taala bagaimana tajamnya hati, indahnya hati. Qalbin salim yang dikatakan di Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengatakan hati ini yang mendapatkan salam min malaikatillah, mendapatkan salamun qaulan min rabbir rahim. Allah berikan keselamatan di hati. Kenapa? Karena ila man atallaha biqalbin salim. Karena orang-orang itu dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana taatnya kepada Allah? Di hati mereka hidup Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana syahadat mereka? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu syahadat Allah sahabat. Wahada. Seperti itu dikatakan terus. Jadi setelah cahaya itu menjadi bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala kepada mata manusia, mereka aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala, bukti kita mempersaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala di pandangan kita. Dalam pandangan mata kita. Dalam apa khabar yang kita dengar dari telinga kita. Ya. Dari apa segala macam sangka-sangka ya, husnudzan kita kepada mereka. Kenapa? Karena hum salihin, mereka orang-orang yang saleh. Jadi ketika seseorang itu merasa mendapat suatu kemuliaan, sesungguhnya ia dalam kesempitan hidup. Ya. Tapi saat seorang itu merasakan sesuatu yang berat dipikirkan, itu dia sedang Allah berikan jalan untuk mendapatkan kemuliaan dalam hidup. Jadi orang kalau merasa biasa aja udah. Tapi kalau orang merasakan hidup, ya Allah, seperti ya Allah, terus seperti. Nah, ini orang, tanda orang ini Allah sedang memberikan kebahagiaan kepada orang tersebut. Ya. Dikatakan min alamatil i'timad 'ala al-'amal nusun raja' ila wujudi zalali. Tanda seorang itu berpulang mengharapkan untuk ia mengingat Allah Subhanahu wa taala, raja' kepada Allah Subhanahu wa taala, berpulang kepada Allah inda wujudi zalali, ketika orang itu melakukan kesalahan. Kesalahan di sana dosa. Tuh, makanya kan enggak ada faham. Wali enggak tobat. Semua manusia dia akan bertemu dengan istighfar. Ya, dan sampai ada dikatakan sayyidul istighfar kan? Ya. Dan Rasulullah Nabi Muhammad SAW ini maksum. Dan Rasul-Rasul Allah semua maksum. Tapi di sana, di saat kita melihat Rasulullah Nabi Muhammad SAW, hati orang akan cenderung, akan langsung 90 derajat melihat kebaikan. Kenapa? Karena pandai beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan dilihat segala amal perbuatan itu akan menjadi baik, akan bertambah. Kenapa? Karena wilayah yang dikatakan hamba kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah berikan hidayah. Orang percuma punya kemuliaan tapi enggak ngerti apa kemuliaannya, majdzub. Orang mendapatkan sesuatu tapi enggak ngerti sesuatu ini apa, percuma. Nah, tapi orang yang Allah berikan dalam wilayah orang itu nazarah, mereka mempunyai pandangan. Karena apa? Karena keseimbangan, bukan karena di hati mereka hidup sesuatu yang karena sebab Allah memberikannya kepada orang itu. Jadi bukan apa-apa sesuatu yang bukan dari Allah. Di sana mereka mendapatkan ketenangan hati. Di sana mereka mendapatkan suatu bentuk dari apa yang mereka rasakan di hati mereka. Makanya kalau orang
dia mempunyai pikiran yang kuat, dia mampu, dia mempunyai basirah. Ya, wali-walinya Allah. Yang maksud saya Ahmad bin Athaillah Sekandari, wali-walinya Allah. Tapi orang yang bukan orang gila, majnun, ya. Wa na'udzubillah min dzalik, ya, karena itu penyakit. Tapi perhatikan mereka yang mempunyai basirah. Kenapa? Karena pandangan mata memperhatikan mereka, orang-orang itu hanya memandangnya aja, hati kita menjadi berkah. Apalagi terus kita meminta kepada Allah untuk Allah berikan ketaatan, berserah kepada Allah, untuk Allah berikan kesempurnaan dalam ibadah kepada Allah. Nah, sesungguhnya orang-orang seperti ini orang yang mendapatkan keberuntungan. Allahumma ja'alna minhum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.